Shalom, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam KRT GKP Bekasi, Rabu 13 Mei 2020. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita malam ini. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita memuji Tuhan, kita nyanyikan lagu Allah Itu Baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan dalam KRT minggu ini diambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10. Mari kita mempersiapkan bersama-sama 1 Petrus 2 ayat 1 hingga ayat 10. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang telah menyertai kami dan senantiasa mencurahkan berkat-berkat Tuhan yang terindah, dan anugerah terbesar dalam hidup kami ialah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, Tuhan yang menjadi batu penjuru di mana iman kami boleh berpijak dan kami terus dibangun, terus bertumbuh untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kami hendak merenungkan sebagian dari firman-Mu. Bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu dan senantiasa hidup seturut dengan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyimak bersama pembacaan Alkitab 1 Petrus 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10.
Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tema KRT kita malam ini menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Teks yang kita baca adalah surat Rasul Petrus. Dan Rasul Petrus menuangkan apa yang menjadi refleksi pribadinya ketika Yesus menyebut namanya Petrus, yang berarti batu karang. Saudara-saudara, tentang bangunan rohani, saya mengajak Bapak Ibu membayangkan kita memasuki sebuah kompleks perumahan. Sebelum kita tiba di tempat tujuan, maka kita melihat sekeliling, melihat rumah-rumah yang kita lewati. Tanpa disadari, kita menilai rumah-rumah itu. Kita bisa melihat rumah yang satu, wah, begitu indah tamannya, penuh dengan tanaman, bunga warna-warni. Tapi untuk rumah yang lain kita bisa berkata, rumah ini catnya norak warnanya. Dan untuk rumah yang lain lagi, kita bisa berkata, pasti pemilik rumah ini tidak merawat rumahnya, karena halamannya kotor, catnya kusam, gentengnya sudah rusak. Padahal mungkin rumah itu sudah tidak berpenghuni. Itulah penilaian subjektif seseorang ketika melihat rumah. Sebagai pemilik rumah, kita harus menjaga sebaik-baiknya. Walaupun apa yang kita pandang baik, belum tentu baik bagi orang lain. Oleh karena itu, baik saja tidak cukup. Kita harus melakukan apa yang benar. Ya, sebuah bangunan rohani bukan hanya tentang tampilan yang baik, yang indah, tapi bagaimana senantiasa hidup dalam kebenaran. Dan untuk melakukan hal yang benar, kita harus punya hati yang murni. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan pada ayat 1 hingga ayat yang ketiga, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat,
dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Tentang kemurnian ini, saya teringat akan perjuangan 9 orang anak yang berasal dari Afrika. Mereka berada di Arkansas, sebuah negara bagian Amerika. Saat itu terjadi diskriminasi bahwa sekolah hanya untuk orang-orang kulit putih. Atas situasi itu, Presiden Amerika pada tahun 1957 membuat satu kebijakan bahwa sekolah terbuka untuk semua orang dan tidak lagi melihat suku, ras, dan warna kulit. Maka 9 anak Afrika ini, mereka dikenal dengan sebutan The Little Rock Nine, karena sekolah tempat mereka diterima adalah sekolah Little Rock di Arkansas. Mereka berjuang untuk bisa diterima, berjuang untuk menunjukkan bahwa memang mereka mampu belajar dengan baik, berprestasi dengan baik. Bisa dibayangkan bagaimana kesulitan mereka di tengah-tengah orang yang memandang mereka dengan cara yang berbeda, di tengah-tengah orang yang menyoroti mereka dan terus menilai mereka. Tapi perjuangan mereka ternyata tidak sia-sia. Mereka berusaha untuk menjaga kemurnian motivasi mereka untuk bisa sekolah. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak membuang waktu, tidak berperilaku yang buruk. Mereka jaga dengan benar sikap perilaku mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Saudara-saudara, mampukah kita juga menunjukkan hal yang sama? Bahwa perjuangan kita diawali dengan menjaga kemurnian hati kita, kemurnian motivasi kita. Mengapa saya mau ikut Yesus? Mengapa saya mau jadi muridnya? Dan mengapa saya harus siap menghadapi berbagai penderitaan untuk tetap menjadi murid Kristus? Itulah hal pertama yang ingin diingatkan oleh firman Tuhan. Hal yang kedua yang disampaikan oleh firman Tuhan, yakni tentang bagaimana kita bertumpu pada Kristus dan dibangun di atas Dia, bertumbuh di dalam Dia. Saudara-saudara, firman Tuhan pada ayat yang keempat mengatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Pengulangan pada ayat yang ke-6 disebutkan kembali, mengutip dari kitab Perjanjian Lama. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu penjuru sebagaimana disebutkan oleh Petrus dalam bentuk fisiknya, Bapak Ibu bisa lihat dalam konteks bangunan rumah-rumah Israel pada saat itu adalah sebuah batu pondasi di mana di atasnya akan dibangun sebuah rumah. Tetapi batu itu bisa menjadi batu sandungan ketika di atasnya belum dibangun dan orang tidak melihatnya. Orang bisa terjatuh karena batu itu. Saudara-saudara, dalam konteks rohani yang dimaksudkan oleh Petrus, maka batu penjuru itu tiada lain adalah Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah batu yang dipilih oleh Allah. Walaupun dibuang oleh manusia, walaupun dicampakkan oleh manusia, tetapi dialah batu penjuru bagi kita semua.
Apa maksudnya menjadi batu penjuru? Yakni batu pondasi, tempat di mana iman kita mulai bertumbuh. Saudara-saudara, banyak orang yang mengalami kebingungan ketika ia hendak beriman. Mengapa? Karena Allah yang harus disembah seringkali menjadi oknum yang tidak dikenal, menjadi subjek yang begitu jauh, sehingga kemampuan akal manusia tidak bisa meraihnya. Maka di dalam iman Kristiani, karena begitu besar kasih Allah, karena Allah lah yang merindukan agar umat manusia diselamatkan, maka Allah datang dan memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus. Maka kita tidak perlu bingung lagi, karena kita bisa mengenal Allah melalui Yesus Kristus. Kita mengawali iman kita melalui Yesus Kristus. Memulai iman kita dengan mengenal Yesus Kristus, percaya kepadanya, hidup menurut cara dan rupa Kristus. Ini yang menjadi pesan utama dari firman Tuhan hari ini. Maka hendaklah Yesus Kristus menjadi batu penjuru bagi kita, di mana kita boleh membangun iman kita, membangun kehidupan kita, membangun rumah rohani kita. Sebab bila kita tidak dibangun di atas Kristus, maka batu itu akan menjadi batu sandungan, yakni bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Perkenalkanlah Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Perkenalkan Kristus kepada anak-anak kita. Kadang saya sangat prihatin ketika mendapati anak-anak kita ternyata lebih kenal dan lebih hafal cerita-cerita tentang animasi. Misalnya tentang Putri Salju, tentang Frozen, Moana, atau tokoh-tokoh superhero, Superman, Batman, Iron Man, dan lain-lain sebagainya. Dibandingkan dengan tokoh-tokoh iman dalam Alkitab, terlebih Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk memperkenalkan Yesus sejak dini kepada anak-anak kita. Ketika kita akan menghantarkan mereka tidur, ceritakanlah kisah tentang Yesus. Ketika kita sedang ada dalam waktu santai bersama, percakapkanlah tentang Kristus. Karena begitu berharga bagaimana mereka mengenal Yesus dan menjadikan batu penjuru, pondasi bagi iman mereka. Bila kita sudah memiliki pondasi yang benar, yakni Yesus Kristus, maka selanjutnya ketika kita dibangun terus bertumbuh dan menjadi bangunan rohani yang memuliakan Tuhan, maka di dalamnya kita boleh memancarkan terang Kristus. Bagaimana cara dan rupa Kristus yang terus kita tunjukkan melalui keseharian kita, melalui sikap hidup, tutur kata kita, perilaku kita ketika kita berjumpa dengan banyak orang. Bagian yang ketiga dan yang terakhir dalam perenungan kita, Petrus menulis tentang imamat yang rajani. Kita membaca ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah imamat yang rajani, berarti kita semua sebagai murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Kristus, adalah imamat yang rajani, imam sekaligus raja.
mengacu kepada Kristus sendiri, Imam yang agung dan Raja di atas segala raja. Dalam Perjanjian Lama, seorang imam adalah pemimpin umat yang mempersembahkan korban dari umat untuk menebus dosa. Sementara Kristus, Ia adalah korban bagi kita semua, bukan mempersembahkan korban yang lain, tetapi Dialah korban itu sendiri. Dan kemuliaan Kristus sebagai seorang raja bukan pada tahta singgasana, pada segala kemuliaan dunia, tetapi kemuliaannya berada di atas kayu salib ketika Ia menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya bagi kita semua. Dengan demikian, kita sebagai imamat yang rajani, kita dipanggil untuk menjadi berkat, melayani, dan menyatakan kasih. Teresa dari Avila mengatakan, hidup seorang pengikut Yesus berarti menjadi pelayan bagi semua orang. Karena pada diri setiap orang kita bisa berjumpa dengan Kristus. Maka berbahagialah ketika kita bisa mempergunakan hidup kita untuk melayani, menyatakan kasih, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di rumah, ketika kita bersama dengan anggota keluarga kita, jadilah pemimpin yang melayani. Jadilah orang tua yang lemah lembut. Jadilah pasangan yang dengan penuh kasih mendukung dan selalu ada untuk memberi diri. Di sanalah kita boleh membangun bangunan rumah rohani kita yang dipandang, dinilai oleh banyak orang, memancarkan kemuliaan Allah, dan boleh menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Jadikanlah ini sebagai cita-cita, jadikanlah ini sebagai target, jadikanlah ini sebagai tujuan kita semua. Ingatlah, ketika kita berpijak pada Yesus Kristus Sang Batu Penjuru, maka kita pun akan dikuatkan menjadi batu-batu yang hidup, yang pada dirinya ada kekuatan, tetapi ada kelemah lembutan, ada kasih sayang bagi lingkungannya. Dan saat itulah kita boleh memuliakan Tuhan, Sang Raja di atas segala raja. Amin.
Ibu Saudara dan anak-anak, kembali diberi kesempatan bagi kita untuk mengucap syukur melalui persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita akan mengiringinya dengan pujian batu karang yang teguh. Dan baiklah kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjeri dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Mari kita berdoa untuk membawa persembahan kita dan menaikkan pokok-pokok syafaat kita pada malam ini. Kita satukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah batu penjuru bagi kami, sehingga kami boleh beriman dan bertumbuh di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah mempersembahkan persembahan yang sesungguhnya berasal dari-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menguduskan, dan mempergunakan persembahan itu sepenuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kini kami hendak bersyafaat. Dalam doa kami mengingat saudara-saudara dalam keadaan sakit, dalam pemulihan. Kami berdoa bagi Ibu Sarti Karo, Bapak Japadi Siregar, Ibu Letina Saragi, Ibu Risma Otapea, Bapak Raymond dan Ibu Lea Oktosea, Ibu Ati Simatupang, Ibu Yani Wijaya, Bapak Johan Litik, Bapak Jeffrey Sumpeno, Ibu Rosma Simanjuntak, Bapak Suryadi Pakpahan, Bapak Edi Prayitno, Ibu Hedi Opusunggu, Ibu Nuliana Aritonang, anak kami Dastin, Bapak Beri Huta Barat, Saudari Pramesti, Bapak RJ Rumate, Ibu Sai Miniman, Bapak Lorenz Pertonengan, Bapak Tony Pardede, dan Bapak Sabar Nadea. Ya Bapa di sorga, kami pun mengingat saudara-saudara kami yang berduka. Kami berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Moses Tulaseket. Kiranya Tuhan hadir menopang ibu dan anak-anak dan keluarga besar. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Bapak Yunanto Haryanja dan Ibu Herlinda Borusitorus, di mana Tuhan memanggil orang tua terkasih Ibu Deka Sitorus. Kiranya di tengah segala duka dan kesedihan yang ada, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi segenap anggota keluarga yang ditinggalkan. Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih berjuang di tengah-tengah pergumulan mereka, terus bertahan di tengah-tengah kesulitan yang dialami. Baik seluruh warga jemaat GKP Bekasi, warga simpatisan, dan seluruh umat Tuhan yang senantiasa setia beribadah bersama kami dalam ibadah online GKP Bekasi. Seluruh umat Tuhan di tanah air kami dan di seluruh pelosok negeri ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dalam segala usaha dan perjuangan yang kami lakukan.
Bapa di dalam sorga, kami juga mau datang berdoa bagi keluarga Bapak Charles Silitonga dan Ibu Ernita yang bersuka cita karena Tuhan mengaruniakan seorang putra yang diberi nama Aswindra Haholongan Silitonga. Kiranya keluarga Bapak Charles Silitonga senantiasa diberkati Tuhan dalam mendidik, merawat, membesarkan anak-anak kekasih dalam takut akan Tuhan, dalam syukur kepada Tuhan, hingga anak-anak kami pun boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan orang tua mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa bagi seluruh kegiatan di tengah persekutuan kami. Biarlah Tuhan yang tetap memimpin menyertai, agar kami tetap dibangun juga dalam iman, pengharapan, dan kasih. Berkati apa yang sedang kami rencanakan, usaha-usaha baru yang akan kami tekuni, peluang-peluang yang akan kami coba demi kehidupan dan damai sejahtera dalam keluarga kami. Namun kami tak lupa bahwa Engkaulah sumber segala berkat. Tuhanlah yang menyatakan rancangan-rancangan yang terbaik bagi kami. Karenanya kami mau melibatkan Tuhan dalam segala usaha dan karya kami, agar Tuhan yang boleh melengkapi, menyempurnakan segala yang kami kerjakan. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah bangsa negara kami, pemimpin kami. Tuhan yang memberkati mereka yang terus berjuang bersama-sama untuk segera menghentikan penyebaran COVID-19. Ya Bapa yang penuh kasih, bila syafaat kami bersama dengan doa-doa pribadi di hati kami, dalam keluarga kami bawa kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya Tuhan yang menjadikan segala yang terbaik bagi kami. Dan bersama dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus jugalah kami akan menaikkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, Yesuslah satu-satunya batu penjuru bagi kita. Marilah kita dibangun di atas Dia dan senantiasa bertumbuh di dalam iman kepadanya. Nyatakanlah kasih dan jadilah sumber sukacita bagi banyak orang. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melindungi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Amin.